Nah, apa maksudnya ayat ini? Ini ada kata-kata ja'a, datang. Datang kemana? Ketika datang ke alam din. Makanya saya bacanya mundur. Ketika kita datang ke alam din untuk menemukan dinan qayyim, kalau kita datang dengan membawa amal kebaikan, maka akan diberi 10. Apa sih 10? 10 itu 1 dan 0. Iya kan? 1 dan 0. 10. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Itu di Quran surat Al-Fajr. Ternyata untuk mendapatkan yang 10 itu harus mengalami fajar dulu. Fajar. Ya. Nah, ahli-ahli kebenaran bersepakat angka 10 itu kan 1 dan 0. Coba, kalau 1 dibagi 0, hasilnya berapa? Tak berhingga. Makanya kalau kita dalam hidup itu sudah bisa menggunakan yang 1 dan 0, dapatnya tak berhingga. Ketika kita melakukan kebaikan, berharap orang lain melakukan kebaikan yang sama pada kita, kita cuma dapat apa yang kita pikirkan. Ketika kita kerja dengan gaji 10 juta sebulan, dan ketika kita kerja mengaitkan kerjaan kita dengan gaji 10 juta sebulan, kita hanya akan mendapatkan 10 juta sebulan. Tapi ketika kita kerja karena Allah, ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, tidak mengaitkan dengan apa yang kita terima, berarti kita sedang mengosongkan diri kita. Maka 1 dibagi 0, dapatnya pasti tak berhingga. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu kebaikan yang tak berhingga dalam hidup ini, maka pembaginya harus 0. Nah, ternyata 1 dan 0 itu adanya di kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah itu 1. Ketika kita bisa 0, baru kita akan bisa mencapai dia yang 1. Ternyata untuk mencapai dia yang 1 itu harus 0. Sebentar di Quran surat Al-An'am akan disampaikan oleh Allah sendiri. Ternyata untuk mati pun ternyata kita harus dalam keadaan 0. Bahkan mati itu tidak perlu pakai ilmu. Ini Quran. Kita akan mundur ke bawah. Nah, nanti mundurnya sampai ayat berapa ya, nanti kita lihat waktunya. Jadi ngajinya hari ini mundur ya. Memang harus mundur ngajinya. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika kita memasuki alam din dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak ada kemelekatan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, maka kita akan diberi 10. Tapi kalau kita memasuki alam din dalam keadaan membawa kejahatan, dalam keadaan penuh dengan kemelekatan, membawa kotoran-kotoran dunia, dalam keadaan penuh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita bawa. Makanya kualitas seseorang di alam din ya terserah apa yang dia bawa saat itu. Makanya pagi kita datang, petang kita datang, saat kita datang, apa yang kita saksikan di situ tergantung apa yang kita bawa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Itu sebabnya ketika datang ke alam din itu ya terserah kita mau bawa apa. Makanya cocok dengan Quran surat Al-Isra yang mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah ini menjadi juru hisabmu. Jadi saat itulah sebetulnya kita bisa menghisab diri kita. Saat itu kita bisa muhasabah. Jadi jaa artinya datang. Datang kemana? Datang ke alam din. Makanya kalau kita mau datang ke alam din, ya terserah kita mau bawa apa. Nah, yang kita bawa itulah yang
oleh Allah akan diberikan kepada kita. Itulah yang oleh Allah akan ditunjukkan kepada kita. Luar biasanya Allah, kalau kita membawa kebaikan dikasih 10, tapi kalau kita membawa kejahatan diberi yang sama dengan kejahatan itu. Tidak dilipat gandakan kejahatannya. Subhanallah. Ya, Allah Maha Pengampun. Baik. Ya, kita akan turun lagi pada ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah ya dinnya, memecah belah dinnya ya, dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Mu di sini pada awalnya adalah Nabi Muhammad. Tapi mu di sini selanjutnya ya siapa saja orang yang menjadi kepanjangan Allah untuk menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya. Banyak gak orang yang memecah belah din? Banyak. Ya. Jadi orang-orang yang memecah belah din, itu kata Allah bukan urusan kamu. Itu urusan Allah. Berarti orang-orang yang memecah belah din itu urusannya dengan Allah. Ya, secara syariat din sering diartikan agama. Jadi kalau orang-orang yang memecah belah agama, yaitu hubungannya langsung dengan Allah. Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Ya. Nah, orang yang memecah belah din itu artinya apa secara hakikat? Ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 73. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya alam din itu perwujudan hakikatnya adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Itu perwujudan hakikatnya. Nah, yang suka memecah belah alam din itu artinya apa? Yang memisah-misahkan. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Itu Quran itu. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Jadi berbicara tentang konsepsi Allah, di dalamnya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Itu yang disebut dengan Maliki Yaumiddin. Itu yang disebut dengan Dinan Qayyim. Ya. Ini perlu perenungan yang dalam. Nah, kita turun ke ayat 158. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Saya tidak mau membaca yang dalam kurungnya. Atau kedatangan Tuhanmu. Atau kedatangan beberapa tanda Tuhanmu. Betul? Itu yang kita nanti-nanti. Nah, pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang. Paham? Ini yang disebut dengan nol tadi. Jadi orang mau ngaku iman, mau ngaku enggak iman, ketika dia sedang di fase kehidupan yang seperti ini, ya silakan saja. Pengakuan itu menjadi tidak ada artinya ketika seseorang telah kedatangan suatu hari, yaitu hari datangnya alam din tadi. Saya akan bacakan supaya semuanya mengerti. Yang mereka nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat. Ya, apa malaikat? Malaikat itu bahasa Arab artinya tekad. Makanya di dalam Quran ya surat Al-Hujurat dikatakan malaikat maut yang berada pada dirimu akan mematikan kamu dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap. Jadi kalau malaikat ini terjebakkan tekad maut yang berada pada dirimu akan mematikan kamu dan kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap.
Jadi ketika tekadnya itu sudah digunakan untuk mematikan, maka seseorang itu bisa menghadap kepada Tuhan. Jadi sebetulnya malaikat itu sesuatu yang di dalam diri seseorang, bukan sesuatu yang di luar diri seseorang. Nah, ini ada hubungannya dengan Quran surat An-Nisa ayat 60, ayat 66. Baik, kita teruskan. Ya, pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang. Ngerti maksudnya? Jadi pengakuan iman, pengakuan apapun itu akan kelihatan pada hari di mana datangnya tanda dari Tuhanmu. Jadi misalkan ketika kita itu sedang memasuki hari itu, memasuki saat itu, ketika kita sedang memasuki alam din, apakah kita berbicara lagi di situ? Tidak. Apakah kita memamerkan keilmuan kita lagi di situ? Tidak. Apakah kita berbicara lagi di situ, Tuhan, saya orang yang beriman? Tidak. Iman dan tidak iman itu sudah kelihatan langsung dalam bentuk pengalaman nyata. Ketika dia terbuka ke alam din, itulah iman. Dan sudah tidak diberitahu, sudah tidak perlu diberi nama lagi kondisi itu apa. Nah, kita itu masih sering terjebak pada kata-kata yang di luar. Kata-kata iman, kata Islam, kata ihsan. Ya, kita masih sibuk mendefinisikan kata-kata itu. Padahal ketika saat itu datang kepada kita, kita sudah tidak perlu lagi sibuk mengartikan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Justru yang kita rasakan adalah suatu pengalaman spiritual yang luar biasa. Kita sedang berada di dalam alam tauhid. Itu. Mengerti ya? Nah, ini kajiannya agak berat sedikit. Tapi beratnya sedikit. Ya. Pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, hari itu kita bisa mengerti kan? Saat itu kita bisa mengerti. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan sesudah itu sudah tidak menjadi ada artinya lagi. Yang paling penting saat itu dia bisa mengalami kondisi itu. Nah, kondisi itulah yang kemudian akan memberikan dampak pada dia sesudahnya. Tapi itulah kondisi yang disebut dengan tasdikun bil qalbi. Itulah kondisi di mana seseorang sedang terbuka kepada kebenaran. Ya. Atau dia ya belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ini maksudnya hal-hal yang sebelum dan sesudah itu ya itu tidak dipersoalkan lagi ketika itu. Justru ketika kita itu masih mempersoalkan hal-hal yang sebelum dan sesudahnya, misalkan begini, ya, kita sebelumnya diberi pengalaman yang bagus oleh Allah. Nah, pengalaman itu dijadikan standar oleh kita untuk memasuki pengalaman yang berikutnya. Itu tidak bermanfaat lagi, ya. Justru yang bermanfaat itu apa yang Allah tunjukkan di saat itu saja. Nah, kemudian katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Ya kan? Jadi ternyata ini cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan, barang siapa yang datang padaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutmu dengan cara berlari. Barang siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutmu sedepa. Jadi sambutan Allah itu sangat luar biasa. Ternyata kita menunggu, Allah pun menunggu. Barangkali kita selama ini kan seakan-akan kita aja yang menunggu. Betul nggak? Kita aja yang menunggu. Lalu Allah yang datang. Tidak. Sebetulnya kita menunggu, Allah juga menunggu. Jadi Allah menunggu, kita juga menunggu. Jadi sebetulnya saling menunggu. Nah, cuma kita selama ini memahami seakan-akan kita saja yang menunggu. Betul nggak? Padahal sebetulnya antara kita dengan Allah itu saling menunggu. Saling menunggu berarti saling merindu sebetulnya. Jadi kerinduan itu dari dua belah pihak.